Shalom, happy Sunday. Let's worship together with us. Over the mountain and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. For I will always sing, oh, when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. Sing of your love forever. I could 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 sing of your love forever. Sing of your love forever. I could sing of your love forever. When I feel like dancing, it's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. They will dance with joy like we're dancing now. They will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. Your love forever. I can sing of 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 your love forever. I could sing of your love forever, Lord. No matter what happened in my life, any circumstances, any situation, I will always love you, Jesus. Thirsty, I'll come after you. Jesus, my joy,
Now I'm yours and you are mine. And from my heart the song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nations will come and bow down. Name over all names, I'll sing you praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Follow after you. I will follow you. That's my promise. I will follow you till the end. And I will follow you, for no other has loved me more. And I will follow you with my whole heart. I will follow you with my strength. Oh, I will follow you till my whole life. Bring fragrance and glory to your name. I will follow you. That's my promise. I will follow you till the end. Oh, I will follow you, for no
follow you with my strength. I will follow you till my whole life bring fragrance and glory to your name. I will follow you. I will follow you. I will follow you. I will follow you. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih dari segalanya. Dan kami mau follow you Tuhan. Ini hati kami buka hati kami. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Urapi setiap tutur kata dan firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Thank you Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita dengarkan firman Tuhan. God bless you. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang hambanya yang sangat mumpuni di bidang teologi. Beliau anggota Komisi Teologi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dosen pasca sarjana di STT Bethel Indonesia. Chairman Asosiasi Sarjana Pentakosta Karismatik Indonesia. Hari ini beliau membahas Yohanes 21. Setahu dan seingat saya, ayat ini sering juga jadi bahan perdebatan. Karena dipercaya yang menulis bukan Yohanes tetapi orang lain. Karena biasanya untuk menyebut dirinya sendiri, Yohanes sering mengatakan murid yang dikasih Yesus. Yohanes 13 ayat 23, 19 ayat 26, 20 ayat yang kedua. Tetapi dalam pasal 21, penulis ini menggunakan penjelasan panjang lebar untuk menunjukkan kepada Yohanes. Perhatikan Yohanes 21:20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Lewat satu ayat ini terjadi berbagai argumen dan pendapat untuk membahas siapa yang menulis Yohanes pasal 21 ini. Tetapi hari ini beliau tidak membicarakan masalah itu, melainkan yang jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih menjadi berkat. Walaupun setahu saya beliau ini jago debat, bisa debat dan tak terkalahkan. Tetapi beliau tidak lagi tertarik untuk melakukan seperti itu. Hari ini kupasan Yohanes pasal 21 lebih mengajak setiap kita untuk mengalami kuasa kebangkitannya dengan melakukan sesuatu yang jauh lebih penting dan berarti dari sekedar berdebat yang saling menyerang lewat huruf-huruf yang tertulis. Di mana huruf-huruf itu firman Tuhan katakan mematikan dan roh yang memberikan kehidupan. Maka kita perlu selalu membaca dan mengupas firman, bukan hanya memakai otak dan kepintaran kita, melainkan kita perlu berdoa, minta pertolongan Roh Kudus. Maka hamba berdoa, berkati dan urapi hambamu ini, Bapak Dr. Jurvinus Gultom, dalam memberitakan firman-Mu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus, yang karya dan tangan kasih-Nya senantiasa tidak pernah meninggalkan kita buat ciptaannya. Senang menemui Anda pada kesempatan kali ini di udara bersama saya Pendeta Jurvinus Gultom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik coronavirus 19, kita tetap tidak boleh lupa bahwa fokus kita akan tetap kepada mengasihi Tuhan
dan bagaimana perjalanan iman kita di dalam situasi semacam ini untuk terus kita disadarkan bahwa ada semacam tugas penting yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sabda Tuhan kepada kita semua yang menjadi sebuah percakapan Tuhan Yesus pasca kebangkitannya. Sebagaimana kita tahu, setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, dan ada satu percakapan yang sangat penting setelah Yesus hadir dan berjalan di dalam masa kurun waktu 40 hari setelah kebangkitannya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan sebuah perjumpaan yang keempat, yang dimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan salah satu penampakan diri yang penting adalah kepada seorang murid yang sangat penting, yaitu Petrus. Tema firman Tuhan pada hari ini saya memberikan tema adalah mencintai, artinya bukan hanya omdo. Mencintai bukan berarti omdo. Ya, omdo tahu ya, yaitu omong doang. Ya. Jadi mengasihi selalu memiliki bukti. Nah, saudara, Yohanes pasal 21 ayat 15-19, saya percaya semua Anda telah pernah mendengar bagian perikop ini dan sudah juga membaca mungkin beberapa kali, tetapi saya sendiri sebagai hamba Tuhan sudah berulang-ulang kali ya membaca perikop ini dan mengkhotbahkan perikop ini, dan saya tidak akan pernah bosan untuk melihat kebenaran di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan ini kita melihat bahwa Yesus setelah breakfast itu bersama-sama dengan para muridnya, dia menyapa Petrus dengan pertanyaan, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mereka di sini artinya para murid yang lain. Kenapa Yesus bertanya pertanyaan penting ini kepada Simon Petrus? Saudara-saudara, tentu Yesus memiliki dasar bagaimana pengalaman ya, Petrus sebagai tipikal pribadi yang gampang meledak-meledak, gampang berbicara tanpa dipikir. Ini tipe orang yang seperti Petrus ini banyak. Tetapi kemudian dia sendiri yang tadinya berkata, "Oh, siapapun yang goyah imannya, aku tidak akan pernah goyah," gitu ya. Tetapi dialah orang yang pertama kali yang menyangkal Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pasca kebangkitan Yesus, Yesus melihat bahwa Simon Petrus adalah pribadi yang sangat penting. Bahkan Alkitab mengatakan kelak dia menjadi soko guru daripada gereja. Dan dia menjadi pemimpin gereja yang diurapi Roh Kudus pada Kisah Rasul pasal 2. Pasca setelah dia menyangkal Yesus. Artinya bahwa Yesus tidak pernah membuang siapapun. Bahkan dosa yang paling terbesar yang bernama penyangkalan terhadap Yesus pun, Yesus masih memberikan kesempatan yang kedua kali kepada Petrus. Bahkan Roh Kudus mengurapi dia dan menjadi seorang rasul yang bersama-sama dalam perjanjian baru bersama Paulus menjadi orang yang telah membawa orang bertobat begitu banyak. Nah, tetapi Yesus harus make sure dulu untuk bertanya kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini?" Nah, dalam dialog ini ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Dan pertanyaan yang sama juga bukan tidak mungkin Tuhan ajukan kepada saudara dan saya, yaitu bahwa dia bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, waktu Yesus mengatakan ini, dia 3 kali ya menanyakan ini kepada Petrus. Tentu Petrus sedih hatinya. Kenapa? Karena kenapa Yesus harus menanyakan berkali-kali pertanyaan itu? Ya. Tetapi bukan tanpa alasan mengapa Yesus menanyakan ini sampai 3 kali. Alasan yang pertama tadi saya sudah mengatakan itu adalah karena pengalaman Yesus yang sudah tahu tipikal orang seperti Petrus ini. Dan yang kedua adalah karena Yesus belum menemukan jawaban yang tepat dari jawaban Petrus itu. Karena dalam bahasa Yunani, Yesus mengatakan, "Simon, apakah engkau agape kepadaku?" Tetapi Petrus menjawab, "Ya, aku philo kepadamu." Ya, jenis kasih yang dimaksudkan oleh Yesus lebih daripada kasih manusia. Tapi kasih agape, yaitu kasih yang sungguh-sungguh tanpa syarat kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika dia menjawab, "Aku
Philo kepadamu, aku cinta atau kasih kepadamu dengan kualitas kasih yang bukan agape, Yesus mengulangi lagi pertanyaan itu. Ya, Tuhan mau kepada hidup kita bahwa kita mengasihi Dia bukan dengan kasih sekedar saya mengasihi orang lain, ya, tetapi suatu kualitas yaitu kasih yang bersifat ilahi, yang melampaui daripada apa yang dapat dipikirkan dan diusahakan manusia sesungguhnya, seperti Yesus mengasihi para murid-muridnya. Suatu kasih yang sangat berkualitas berbeda. Seperti Yesus berkata bahwa dalam Yohanes, aku telah memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi, bukan seperti kamu mengasihi sesama manusia, tetapi seperti Kristus mengasihi kamu. Nah, saudara-saudara, itulah alasan yang kedua mengapa Yesus bertanya 3 kali. Alasan yang ketiga Yesus bertanya berulang-ulang adalah karena ada satu tanggung jawab yang sangat penting yang akan diemban oleh Petrus, sehingga dia mau Petrus tidak main-main menjawab pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan untuk tanggung jawab itu dibutuhkan bukan sekedar kasih yang philea, tetapi yang agape, yaitu kasih Kristus. Nah, apa itu? Dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, menarik di sini bahwa domba-domba di sini waktu 3 kali diucapkan oleh Yesus, ada 2 kata domba yang dipakai oleh Yesus secara bergantian, yaitu yang disebut sheep dan yang kedua adalah lamb, ya. Sheep itu adalah domba yang kuat, domba yang dewasa. Tetapi pada saat yang sama juga tanggung jawab daripada Petrus itu adalah juga mengembalakan domba yang lemah, yang kecil, yang tak berdaya, yang tidak mampu untuk bagaimana menghidupi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya mengapa dalam perikop ini Yesus menekankan pentingnya kita memperhatikan juga orang-orang yang sangat lemah untuk digembalakan, tanda dari kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka ekspresi daripada belas kasihan Kristus itu akan tercurah bagaimana kita juga menjadi bagian yang mengembalakan orang-orang yang lemah. Saudara, satu kali pemilik dan pendiri daripada Kentucky Fried Chicken, yaitu Kolonel Sanders, menaiki pesawat. Dan ada seorang penumpang yang membawa bayinya yang terus-menerus menangis. Lalu kemudian ibunya tidak mampu mendiamkan bayi ini. Siapapun tidak mampu. Ya, penumpang mencoba untuk meredakan bayi ini, tetapi bayi ini tetap menangis meraung-raung dan akhirnya itu mengganggu seluruh penumpang. Kemudian pramugarinya, awak kapalnya, awak pesawatnya, kemudian menghampiri ibu daripada bayi ini dan menggendong bayi tersebut untuk menenangkan bayi tersebut. Tetapi bayi itu terus menangis. Dan saudara-saudara, tampaknya mereka sudah putus asa dan makin keras suara bayi ini dan mengganggu daripada penumpang-penumpang ini. Kemudian Kolonel Sanders menghampiri ibu bayi tersebut. Dan dia berkata, bolehkah saya memeluk bayi ini? Bolehkah saya menggendongnya? Dan waktu digendong dan dicoba tenangkan oleh Kolonel Sanders, ternyata di luar dugaan, bayi itu diam dan kemudian tertidur. Tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Lalu penumpang itu kemudian begitu surprise. Dan kemudian penumpang itu berkata begini, terima kasih, we appreciate, ya, kami sangat menghargai apa yang kau perbuat bagi kami. Ya. Lalu secara mengejutkan Kolonel Sanders berkata, aku melakukan itu bukan untuk kalian, tetapi untuk kepentingan bayi ini. Jadi concern dari Kolonel Sanders itu adalah bagaimana bayi ini ditenangkan, bagaimana mendapat kenyamanan. Oleh karena itu, saudara-saudara, demikian juga Kristus mati dan bangkit, terutama bukan sekedar membuat orang-orang yang kuat dan yang gagah perkasa untuk tetap mereka itu bisa senang, tapi terutama kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah dimarginalkan oleh masyarakat, orang-orang yang tidak dikategorikan orang yang paling tidak terhitung, tidak dianggap di dalam seluruh segmen masyarakat.
Untuk itulah Kristus mati dan datang. Dan dia telah memberikan kepada kita tanggung jawabnya yang sangat penting. Tanda kita mengasihi daripada Tuhan. Apa itu? Gembalakanlah domba-dombaku, baik domba yang sudah mandiri, yang kuat, maupun lem, domba yang tidak berdaya. Saudara, kesimpulan firman Tuhan pada saat ini saya ingin berkata kepada saudara. Apa yang menjadi tanda bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan? Suatu kasih yang kualitasnya bukan kasih seperti saya mengasihi manusia, tapi kualitas kasih agape. Kalau kita mengatakan kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, maka hendaklah kita menyadari bahwa ada tantangan Tuhan yang sangat penting bagi hidup kita, yaitu mengasihi Dia tanpa pamrih, unconditional love, sebagaimana Yesus sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Tetapi pengakuan untuk mengasihi Tuhan itu bukan sekedar pengakuan. Harus ada bukti dari pengakuan kita. Yaitu kita melibatkan diri untuk mengambil tanggung jawab melayani domba-domba Allah. Pada masa pandemik COVID-19 seperti ini, setiap kita yang sudah merasa menerima peristiwa kebangkitan Yesus, hidup kita adalah bagian yang sangat penting dari peristiwa kebangkitan yang telah mengubah hidup kita. Ada tanggung jawab kita, yaitu mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Dan itu dibuktikan dari mana? Dari tindakan kita yang bukan sekedar mau dilayani, tapi melayani orang-orang. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Biarlah penampakan Kristus setelah kebangkitan ini akan memotivasi setiap kita untuk berjalan di dalam kasih kepada Kristus, melayani Dia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saya berdoa kiranya pandemik ini berakhir dan kita adalah bagian dari solusi yang bisa menerima tanggung jawab, dan kita melihat domba-domba di sekitar kita, orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan pada masa pandemik 19 ini, menjadi orang yang dijamah karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mengalami kuasa kebangkitan yang jauh lebih penting dari sekedar tahu atau sekedar merasakan, merayakan Paskah. Tapi kami ingin mengalami dan merasakan. Karena kami tahu betapa kami dikasihi dengan kasih agape. Oleh karena itu, hendaklah kuasa kebangkitan membangkitkan dan memampukan kami juga untuk dapat mengasihi orang-orang dengan kasih agape, terutama bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Maka Tuhan kirimkan dan gerakkan hati dari anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang perlu ditolong, akan dipertemukan dengan anak-anak-Mu yang mau menolong sebagai kepanjangan tangan-Mu dalam menolong anak-anak-Mu. Karena semua ada di bawah kuasa-Mu. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati.